Asal menjelaskan di dalam makruh 3 sholat. Yukurahul itibadu bibagi dari hajat itu makruh menoleh dengan wajahnya kecuali karena hajat. Walaupun Rasul ila sa'i dan makruh mengangkat pandangannya ke langit. Artinya di dalam pasal ini menjelaskan perkara yang makruh ketika mengerjakan sholat. Ya, artinya sebisa mungkin ya kita hindari yang namanya perbuatan makruh. Ya, meskipun ya tidak tergolong daripada membatalkan sholat. Karena kalau makruh ini perbuatan yang dibenci tetapi tidak mendapatkan siksa. Nah, maka di dalam makruh ketika maka di dalam perkara kemudian ini menjadi 4 bagian. Yang pertama makruh dari segi tempat. Kemudian yang kedua makruh dari segi keadaan orang yang sholat. Yang ketiga makruh dari segi melanggar sebagian perkara yang sunnah atau meninggalkan perkara yang sunnah. Yang keempat makruh dari segi melakukan perbuatan tersebut. Maka Muslim mengawali daripada perkara yang makruh di dalam sholat, yaitu menoleh dengan wajahnya illa lihat jadi kecuali karena hajat. Jadi kalau kita menoleh kiri kanan ini makruh, ya, kecuali karena ada hajat. Ya, hajat seperti perkara yang membahayakan orang lain, misalnya kita di sholat, kita lagi berhadir. Nah, ini hajat kami takut kita melakukan perbuatan yang sekiranya membahayakan dirinya. Kalau memang anak tersebut masih kecil, ya, dan di sekitar tempat kita sholat ada benda-benda yang membahayakan itu, kita jatuh saja itu. Dan kemudian dalam sholat itu menghadap kiblat ketika kita berdiri itu jangan adalah dada kita. Ya, jadi dada kita selalu menghadap. Maka kalau yang buka kepala yang ini, ini tidak membatalkan sholat. Ya, meskipun tadi tidak menghadap kiblat, tetapi perbuatan tersebut adalah perkara yang mampu. Ini harus kita hindari kecuali karena hajat akan diperbolehkan. Yang kedua adalah ya, mengangkat pandangan ke langit. Ini makruh. Ya. Banyak dari tujuan seperti ini di masjid tidak ada masalah, karena pandangan itu dalam sholat itu sebenarnya ke bawah, ya, ke satu titik, ya, 4 sujud. Itu sebenarnya sujud. Nanti ketika kita tahiyat awal, maka yang tadi kita melihat di tempat sujud berubah melihatnya di sujud. Sama juga ketika tahiyatul akhir. Berbeda kalau kita sholatnya di Masjidil Haram yang langsung berhadapan dengan Ka'bah. Maka sunnah itu bukan melihat Ka'bah. Selain daripada itu disunahkan melihat tempat sujud. Ya. Apalagi kalau kita
mendadak ke atas ya, tingkat itu makruh. Kemudian makruh ini adalah wakaf syar'i, wakaf syar'i menggenggam menggenggam rambutnya atau pakaiannya. Jadi ini rambut itu dipegang-pegang dulu, ya dipegang dulu, jadi lagi sama pakaian juga digini. Ini makruh ini beda pengalaman. Ya, kalau itu ada dihajar. Ini harus dulu, ini boleh cuma mengenal daripada muslimat ini. Jadi bukan dari semua kita berusaha diambil. Kalau kita merasa ada yang terbuka bagaimana takutnya atau ada masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, hanya pisah-pisah doang, bisa menunjukkan lama bacanya kalau ada yang tangan mereka memilih, ini makruh. Kemudian wawat biyadi al-fami bila hajati, meletakkan tangannya di atas mulutnya tanpa ada hajat. Ini al-islam ini ya, tanpa ada hajat berbeda kalau hajat misalnya jengkol dan takut ya yang kiri kanan ya tercium bau tidak habis makan apa tadi kalau bawang putih ya yang baunya kurang lebih enak bermasalah atau kita mau anggap ya tinggal bertahan lagi maka itu daripada dengan anggap itu boleh saja kalau ada aja tapi kalau ada aja ada orang yang makan belum dia mulutnya itu ya yang dapat ini mampu ya manusia lepas itu. Kemudian masuk jam hati dan aku mengusap jidat dahinya. Maka kalau kita sholat di tempat yang sekiranya ada kotor, ya kotor cuma tetap dikategorikan suci. Debu misalnya atau ada kayak pasir, maka ketika sholat, ketika sujud itu jangan usap, ini makruh, itu jari-jari. Ini menandakan bahwa kita kalau besok ini kita suka sholat. Ya, kalau mau bersihin debu tersebut sebelum sholat, ya sebelum sholat kita bersihin, nah baru sholat. Kalau di dalam sholat itu nggak usah kita bersihin. Apapun yang ada di wajah kita dinempel itu jadi nempel. Nanti setelah sholat baru kita bersihin, gitu ya. Kemudian watofiyah wal hasor fi mahal sujud dan meratakan batu-batu kecil di tempat sujudnya. Jadi tempat sujud kita ada batu-batu pasir misalnya. Ketika kita sujud, udah satu, ada batu-batu pasir ini. Sebenarnya sholat sah nggak? Sah kalau itu tidak ada masalah. Ya. Nah, mengusap kas sujud dari makruh, kita bersihin tempat sujud kita ini yang kedua kali ini makruh juga. Ya. Jadi kalau tadi itu kalau dibersihkan sebelum sholat, jangan di pertengahan sholat. Ya, mau membersihkan tidak kita atau tempat sujud kita dari batu-batu kecil. Ya. Memang ada batu pasti akan mengganggu sakit gimana. Tapi kalau udah lanjut juga tidak ada masalah. Ya, artinya sujud juga berapa sujud yang benar ya. Jadi juga kategori sah juga ada sah adalah sholat. Kemudian wal-qiyamu ala rijlin dan aku berdiri atas satu kaki. Ini kaki ini diangkat. Ini makruh. Berbeda kalau orang memang kakinya berada satu lagi. Masalah ini ada pegel begini. Atau salah satunya begini bukan diangkat itu makruh. Watak dibuka memadukan kaki begini, seperti ini. Jadi makruh.
dia mimpi kepada kaki lain, mau kaki kiri di bawahnya atau kaki kanan di bawahnya. Ini makhluk, harusnya apa? Dua-duanya begini, ya. Kemudian wasolat hakinan dan makhluk sholat hakinan menahan kuci, al-hakibat atau menahan buah raja besar, al-hazifah atau menahan hasil itu angin. Jadi wasiat waktu jika waktunya meluas. Artinya ketika seseorang ingin sholat, maka kalau dia sebelum takbir ihram, seharusnya jangan menahan akan daripada binabi, mengecil ataupun buang kencing. Jika itu waktunya masih luas, sudah keluarin semua. Berbeda kalau waktunya sudah sempit. Kalau kita BAP dulu, ini akan keluar waktu sholat. Coba pada nahan BAP, kemudian sholatnya selesai. Meskipun hanya ya mengerjakan perkara yang patut berurusan tidak masalah. Karena kalau kita tunda mengerjakan sholat akan keluar. Oh, jatuhnya kita orang yang melalaikan sholat. Dosa ini. Nah, untuk menghindari sudah tidak masalah. Meskipun kita sudah pengen buang yang kecil atau pengen buang yang besar. Tapi kalau masih waktu luas, nah ini makruh, ya. Sholat dalam keadaan seperti itu. Nah, kalau awal sholat nggak ada rasa pengen berarti, nggak ada rasa pengen buang angin, nggak ada rasa pengen buang kencing, misalnya. Di tengah sholat, apa belum ini? Bagaimana? Udah terusin. Iya, terusin. Kalau memang kamu udah tahan, seperti hidup celah, seperti udah tak kuat, udah batal. Ya, jangan kita batali begitu saja. Ya. Kalau sudah masuk di dalam sholat, ini pengen mendekati apa? Takbir, ya, pokoknya belum sholat, jadi makruh. Ya, nggak boleh kita langsung keluar dari sholat, coba karena memang kalau kita udah terpangan kuat cairan atau kelenjar dari lubang itu latar namanya itu atau angin itu latar. Sudah, selesai dari sholatnya, ulang lagi juga selesai dulu, buang hadatnya baru sholat kemudian. Kemudian buanglah tawa oleh kohani dan makruh saat ingin memakan makanan. Diwasilah ayat jika waktunya luas pula. Ini kalau kita terlalu lapar, yang dimana kalau kita lapar, kemudian kita sholat. Nah, makanan dekat kita. Berbeda kalau kita makanan jauh. Artinya sholat dulu baru masak. Nah, itu beda lagi. Ini mah sudah selesai masak, sudah dihidangkan makanan, kemudian kita sholat dalam keadaan lapar, ini makruh. Harusnya makan dulu. Nanti kalau dalam keadaan lapar apa? Sholatnya belum. Ingatnya itu ya nasi makan, jangan makan apanya, layang aja. Ingat apa namanya? Yang ingat adalah makanan, minuman. Kalau waktunya masih luas, berbeda kalau waktunya sudah sempit dari atau ingin melaksanakan daripada jamaah. Ya masalah yang kalau jamaah pasti jauh dari makanan ya, mati semua yang di sholat atau minuman juga. Jadi ya kalau sholat itu seharusnya apa? Jangan dalam keadaan sangat lapar. Kalau lapar doang ada masalah, itu sangat lapar. Kenapa lapar? Sangat lapar. Haus, sangat haus. Itu bisa ada tuh. Ya, contoh seperti kosan kapal. Kalau dia berdiri dia getar gitu. Nah itu berlapar tuh, haus. Ini makruh ya, kecuali kalau waktunya sempit, maka disuruh segerakan daripada sholat meskipun dalam keadaan lapar. Ya.
dari sebelah kanan, lagi atau di depannya, wayang kemudian masjid dan kalau berkuda di dalam masjid. Ya. Ini makruh ya. Di luar sholat ini ya, makruh berkuda di luar masjid sebelah kanan. Kenapa? Karena ini sebelah kanan ada malaikat yang tugasnya menulis amal kebaikan. Sebelah kiri ada malaikat yang tugasnya menulis amal keburukan kejahatan. Maka kita perlu berkuda sebelah kanan. Jadi sama-sama menggunakan daripada malaikat yang menulis amal kebaikan. Karena di amal kebaikan kalau kita lakukan itu segera langsung ditulis, ya, langsung dicatat, bahkan pada satu pahala cukup berlipat. Kita boleh menggunakan malaikat yang ada sebelah kanan. Nah, kalau ingin berkuda, begitu dengan kedepan kita ini, ya makruh juga. Tapi ada orang di situ, ya. Maka kalau ingin berkuda, seharusnya pas sebelah kiri, ya, sebelah kiri, kemudian berkuda ke bawah, dua kaki, jangan berkuda untuk duduk. Nah, kalau ke depan dua kaki duduk berkuda. Jadi tetap sebelah kita berkuda, kita ikat dengan kaki atau dengan alas kaki, sepatu, sendal. Kadang nengok lah gitu, tuh ada orang lewat. Ya, kadang nengok lagi gitu, sembarangan deh. Jangan ya. Motor gimana ya? Kalau boleh itu boleh kapan? Sebelah kiri atau di bawah kaki kita. Bawah kanan ya. Nah, ini kalau sudah sebelah kanan itu makruh, sudah sebelah kiri, kalau sudah ke depan juga. Nah, kalau berkuda, ini berkuda di luar masjid. Ya. Kalau berkuda di dalam masjid, maka hukumnya haram. Karena itu sifatnya yang menjijikan. Tidak boleh dalam masjid ada perkara yang menjijikan. Meskipun kuda ini bukan perkara najis, tetapi itu menjijikan. Maka hukumnya haram. Dan kalau kita di dalam masjid. Nah, bagaimana kalau kita ada sisa makanan di dalam keadaan sholat? Kita buat, dibuka, jangan, ya, taruh di sini, kantong, dibuka, atau ada ini. Ini kan kalau kotor bisa dijual, ya. Bisa makanan nggak najis, ya cuma kotor ada, kotor enak baunya. Tapi kalau kita udah di masjid, sembarangan, itu bisa mengganggu orang. Ya. Kalau sisa makanan itu mengganggu orang, ya kedua orang itu juga, nah ini. Ya, hilang daripada usulnya. Nah, kalau bermudah dalam masjid, usulnya Allah. Kemudian, wahyu ayadu ala hasilati dan makruh meletakkan tangannya di atas pinggang. Ya. Artinya ketika sholat begini. Jangan atau begini. Jadi apa? Menandakan akan daripada orang yang sombong. Makanya dilarang. Masa kita berdua ngomong begini? Teng-teng ini jagoan. Ini makruh, ya. Tanpa ada keperluan. Berbeda kalau keperluan. Salah satu pinggang di situ itu misalnya. Ya. Atau kita lagi megangin kain kita terpukul misalnya, masalah itu kan, yang ini ada keperluan. Tapi kalau kita berkeperluan ini tidak masuk dari tangan yang dia itu menunjukkan pada sifat kesombongan. Kemudian buatan yang video samu firuku dan makruh merendahkan kepalanya ketika ini ketika ruku seharusnya kepala dengan leher sama kita punya wujud badan terus jajan. Nah, tidak boleh melakukan tadi itu. Kepala ini kayak tadi nggak? Ini nih tadi kepala kita. Tidak boleh ini kepala kita duduk gitu, lagi duduk boleh. kalau mentok. Ya, kita ini kan terus tuh, bang wujud dan pekaku gitu ya. Berarti
bawah. Jangan mungkin dia ada surat sebelumnya terlalu atau kita kurang tuh, yang penting yakin deh kalau kita udah lempeng nggak jadi salah ya. Iya. Yang kita yakin bahwa kita ini lempeng belum, tapi kita yakin lempeng aja kita udah kali gitu ya. Penting Kita perasaan kita orang ada yang ngetes gitu, kalau ada yang ngetes kan ukuran segini loh pasti lempeng gitu. Makanya sekali kita ukur di kaca samping kaca, berarti kalau kita berukur begini, ini kalau kita berata belum dengan lengket, lengket kepala itu serata sama punggung, ya itu namanya yang abdul. Tapi kalau dia kepalanya tadi itu ini makruh. Bahkan sebaliknya juga kepalanya diangkat begitu, namanya binas itu kepala ruku tapi diangkat begitu. Nah itu juga sama makruh. Harus betul rata, tidak rata. Kemudian dua qiraatus sholati bisa warrohiyati, dan makruh membaca surah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ini kalau dalam sholat ada 4 rakaat, ada 3 rakaat, ada 2 rakaat. Maka setelah membaca surah Fatihah disunahkan membaca surah Fatihah. Tetapi sunnahnya itu hanya pada rakaat pertama dan kedua. Rakaat ketiga dan keempat itu tidak disunahkan untuk membaca surah setelah Fatihah. Setelah Fatihah maka langsung ruku, gitu ya. Nah, bagi orang yang menjadi imam atau sholatnya sendiri, maka kalau dia menambahkan surah setelah rakaat kedua atau ketiga keempat, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Illa liman subiqa bi ula wa saniyati ayat qur'an fil akhirataini, kecuali bagi orang yang ketinggalan pada rakaat pertama dan kedua, maka dia membaca surah tersebut pada 2 rakaat terakhir dari sholatnya imam. Nah, kecuali kalau dia masbuk atau ketinggalan sholat dengan imam. Ini suatu kisah di rakaat. Imam sudah dapat 2 rakaat, itu baru datang. Berarti kita berjamaah dengan imam, dapatnya pas rakaat ketiga. Ketika imam selesai sholatnya salam, nah kita yang ketinggalan tambahnya itu 2 rakaat. Nah, meskipun dihitungnya 2 rakaat ketiga dan keempat, tapi gara-gara kita tadi sholatnya terlambat berjamaah dengan imam, mendapatkan hanya pas rakaat ketiga, maka kita ini yang tadi berdiri lagi tetap disunahkan membaca surah setelah Fatihah. Dan Fatihah doang jangan. Kebanyakan kalau tinggalan Fatihah doang kita baca. Iya, dua-duanya. Nah, kalau kita mendapati imam tadi rakaat ketiga, ya, maka kita yang ketinggalan nafil lagi 2 rakaat lagi, maka kita tetap disunahkan membaca surah setelah Fatihah, gitu ya. Kita Fatihah doang. Kecuali juga itu, ya, kalau seandainya dia dari awal sama imam pertama, nah, kemudian tetap imam selesai sholat dengan imam, ya, atau kita sholat sendiri misalnya, maka nggak boleh pada rakaat 3 dan 4 itu membaca surah. Ini makruh ya, ya, makruh juga kan kurang ini makruh yang kurang bagus juga, ya. Jadi seharusnya memang harus tidak dihindari. Wallahu a'lam.